الحمد لله الذي جعل في تقلب الأيام عظة للمؤمنين وفي تعاقبها عبرة للمدكرين والصلاة والسلام على سيد الشاكرين وإمام الموحدين سيدنا محمد قام بحق ربه حتى أتاه اليقين عليه وعلى آله وأصحابه وأتبعه أفضل الصلاة وأتم تسليم وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang berbahagia ini, khatib berwasiat kepada kita semua untuk tidak pernah berhenti berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang akan menghisab dan meminta pertanggungjawaban kepada kita atas setiap apa yang kita yakini, kita katakan dan kita perbuat selama hidup di dunia. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari berganti hari, bulan bertukar bulan, tahun beralih tahun. Tidak terasa kita sekarang sudah di awal tahun 2025 meninggalkan tahun 2024. Waktu berjalan terasa sangat cepat. Jatah umur kita semakin menipis, ajal kita semakin dekat. Setiap tarikan dan hembusan nafas adalah langkah-langkah menuju kematian. Maut ibarat pedang terhunus yang setiap saat bisa saja menebas batang leher kita. Kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga tidak tahu di mana kita akan menyongsong akhir hayat. Dalam aqidah ahlu sunnah wal jamaah, para ulama mengajarkan kepada kita bahwa yang mengalami pergantian waktu, peredaran masa dan perubahan zaman adalah makhluk, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku baginya pergantian masa, karena Dia ada tanpa permulaan dan ada tanpa akhir, serta maha suci dari segala sifat perubahan. Imam Abu Mansur Al-Baghdadi mengatakan dalam Al-Farqu Bainal Firaq, wa ajma'u ayil ulama ala anna Allah ta'ala la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Golongan ahlu sunnah sepakat, para ulama sepakat menyatakan bahwa Allah tidak diliputi tempat dan tidak dilalui oleh perubahan masa. Saudara-saudaraku seiman rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah di awal tahun ini, khatib akan mengajak kita semua untuk bermuhasabah dan merenungkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazul qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba', an umrihi fima afnah, wa an jasadihi fima ablah, wa an ilmihi madza amila fih, wa an malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah. Maknanya, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat kelak hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Yang pertama, umurnya, untuk apakah ia habiskan. Yang kedua, jasadnya, untuk apakah ia gunakan. Yang ketiga, ilmunya, apakah telah ia amalkan.
Yang keempat, hartanya dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, perkara pertama yang akan kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak adalah umur kita. Sejak kita menginjak usia baligh, seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan dan kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan diri dari semua yang diharamkan, maka kita akan selamat dan bahagia. Sebaliknya, jika tidak, maka kita akan binasa dan merana. Kedua, kita akan ditanya mengenai jasad kita. Jika seluruh anggota badan kita selama hidup di dunia kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah, maka kita akan senang dan beruntung. Sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita akan merugi dan buntung. Setiap anggota badan kita berpotensi melakukan dosa dan maksiat. Karenanya wajib bagi kita untuk menjaga hati, mata, hidung, telinga, lisan, perut, kelamin, kaki, dan seluruh anggota badan kita dari setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita akan ditanya mengenai ilmu kita. Kita akan ditanya apakah kita telah mempelajari bagian ilmu yang fardu ain untuk kita pelajari atau tidak. Ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain adalah seperti dasar-dasar akidah, hukum-hukum dasar terkait bersuci, salat, zakat bagi yang mampu, puasa, kewajiban hati, maksiat-maksiat anggota badan, dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, wailul liman la ya'lam wa wailul liman 'alima thumma la ya'mal. Maknanya, sungguh celaka orang yang tidak belajar ilmu agama yang fardu ain, dan sungguh celaka orang yang mempelajarinya namun ia tidak mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keempat, kita akan ditanya mengenai harta, dari mana kita memperolehnya dan untuk apa kita belanjakan. Dalam masalah harta, manusia terbagi menjadi 3 golongan, 2 celaka dan 1 selamat. 2 golongan yang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram, dan mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal tetapi membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan golongan yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan yang halal serta membelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal malus shalih lirrajulis shalih." Yang maknanya, sebaik-baik harta adalah harta milik orang yang soleh. Yang demikian itu karena orang yang soleh akan mencari harta dengan cara yang halal serta membelanjakannya untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karenanya marilah di kesempatan yang penuh dengan berkah ini kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah sampai di bulan yang penuh dengan berkah, bulan Rajab, yang merupakan 1 dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab serta bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menuntun kita menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.